Kita sampai di Kaisar Beladiri Tiran Season 76. Saya di sini untuk memeriksa perkembangannya. Bagaimana kabar klan anjing dan klan kucing? Rubah kuning abadi surga bertanya dengan dingin sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Leng Jiu tertawa mengejek sambil menemani mereka berdua. Semuanya berjalan dengan baik. Klan anjing dan klan kucing sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dukungan Anda. Bagus sekali. Kalian boleh pergi. Aku akan berjalan-jalan di planet iblis kuno bersama para tamu kita, kata Rubah Kuning Dewa Langit dengan santai. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Karena Anda sudah di sini, tentu saja saya akan menemani Anda. Ngomong-ngomong, ini dia. Leng Jiu tidak ingin pergi. Matanya tertuju pada Gu Chen, berkedip tanpa henti. Ketiganya memasuki planet iblis kuno dan terbang menuju hutan luas di bawah, diikuti oleh sekelompok tentara. Dewa Langit Rubah Kuning berhenti sejenak dan berkata, ini. Dia berasal dari planet Dongwu. Planet Dongwu, dari klan Yue Surgawi. Leng Jiu memandang Gu Chen dengan cara yang berbeda. Benar sekali, Rubah Kuning Abadi Surga tersenyum. Gu Chen mendengarkan percakapan antara keduanya. Dia tidak membantah identitas Rubah Kuning Dewa Langit yang tidak masuk akal itu. Dia tidak bersikap menjilat maupun sombong. Namun, setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Gu Chen sudah memiliki sedikit pemahaman tentang identitas Rubah Kuning Dewa Langit. Rubah Kuning Abadi Surga melirik pasukan besar di belakangnya dan berkata dengan penuh arti, kalian bisa ikut bersama kami jika mau. Yang lainnya, pergilah, terlalu banyak orang. Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Leng Jiu segera memerintahkan prajurit lain untuk tidak mengikuti. Dia menemani Gu Chen dan Dewa Langit Rubah Kuning ke hutan purba di planet iblis kuno. Tuanku sungguh cerdas menggunakan perseteruan antara klan anjing dan klan kucing untuk menemukan benda itu bagi kita. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi korban dan melemahkan kekuatan klan gigi dan klan telinga. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, pemimpin klan anjing jelas tidak terlalu mempercayai kita. Dia secara khusus memanggil putri klan anjing, yang sedang berlatih di alam ilahi utara, kembali. Konon, putri tersebut menunjukkan kemampuan luar biasa di alam spiritual dan memiliki peluang untuk menjadi dewa. Mereka takut kita akan mengingkari janji dan ingin menggunakan tempat tinggal spiritual untuk menekan kita. Klan anjing yang menyedihkan itu tidak tahu bahwa kau telah menjalin kontak dengan planet Dongwu. Mengapa kau peduli dengan seorang gadis kecil yang berkultivasi di alam ilahi? Leng Jiu mencibir. Ia penuh penghinaan saat menyebut klan anjing dan klan kucing. Kata-katanya bahkan lebih menghormati Gu Chen. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan anjing dan kucing untuk menemukan benda itu? Rubah Kuning, Dewa Abadi Surgawi, bertanya saat mereka bertiga tiba di sebuah danau terpencil. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, planet iblis kuno terlalu besar. Meskipun suku anjing dan suku kucing pandai mencari, petunjuk yang diberikan oleh guru terlalu sedikit. Leng Jiu menjawab. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan selembar giok dari cincin penyimpanannya. Dia menatapnya, lalu tatapannya menjadi aneh. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda akan menyerahkan pasukan Rubah Kuning kepada saya setelah Anda menemukan benda itu. Apakah Anda masih menepati janji Anda? Rubah Kuning Abadi Surgawi ragu sejenak. Apakah kau khawatir aku akan mengingkari janjiku? Ketika Leng Jiu mendengar jawabannya, dia tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau bukan Tuan Rubah Kuning. Wajah Yellow Fox berubah dingin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Guru tidak pernah menjanjikan apapun padaku. Terlebih lagi, guru baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa beliau akan datang dalam 3 hari. Karena guru baru akan datang dalam 3 hari, lalu siapakah kamu? Tatapan mata Leng Jiu dingin. Dia hendak terbang ke udara dan memanggil para prajurit. Oh tidak, Rubah Kuning Abadi menyadari bahwa dirinya telah terbongkar, dan ekspresinya berubah. Bam! Pada saat itu, Gu Chen tiba-tiba melangkah maju. Sebuah gaya gravitasi yang sangat besar dan tak terbatas bekerja pada Leng Jiu, menyebabkannya jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, pedang penyerang langit muncul di tangan Gu Chen. Dia mengangkat tangannya dan pedang itu menebas ke bawah seperti kilat. Dentang, dentang, dentang. Leng Jiu bereaksi cepat. Dia melilitkan sayap di punggungnya. Sayap itu sekeras logam dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, pedang sapu langit itu sangat tajam. Akibat tebasan itu, sayapnya masih berlumuran darah, dan dia mengeluarkan beberapa jeritan. Itu. Teknik pedang Gu Chen cepat dan ganas. Setelah 7 tebasan berturut-turut, Leng Jiu akhirnya dikalahkan, dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Roh primordialnya lepas dari tubuhnya karena panik dan berubah menjadi burung nasar ilusi, berusaha melarikan diri. Cahaya ungu menyilaukan menyembur keluar dari mata Gu Chen. Aura ungu yang luas menyelimutinya, dan dalam sekejap, bahkan roh primordialnya pun musnah. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, Gu Chen telah mengejutkannya dan membunuh seorang ahli dari tahap surgawi bumi. Keterampilan yang bagus, sangat bagus. Rubah Kuning Abadi Surgawi bertepuk tangan, tampak lega. Gu Chen menatapnya dengan dingin. Siapakah kau? Gu Chen sudah curiga ketika pria ini membawanya ke planet iblis kuno. Saat ia memperkenalkannya kepada Leng Jiu, pria itu dengan santai mengatakan bahwa ia berasal dari planet Dongwu. Gu Chen langsung tahu bahwa pria ini adalah penipu. Pria ini menyamar sebagai Rubah Kuning Abadi Surgawi dan menyelinap ke planet iblis kuno bersamanya.
Penyamarannya sangat bagus. Baik prajurit pasukan Rubah Kuning maupun Leng Jiu, mereka semua seharusnya mengenal Dewa Abadi Rubah Kuning dengan baik. Namun di sepanjang perjalanan, tidak seorang pun mencurigai identitasnya. Seandainya Leng Jiu tidak menerima pesan dari Dewa Abadi Rubah Kuning yang sebenarnya, dia mungkin akan melanjutkan sandiwara itu. Gu Chen telah mengamati situasi yang terjadi. Melihat Leng Jiu hendak memanggil para prajurit, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Jika tidak, begitu pasukan tiba, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Nak, jangan menatapku seperti itu. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Rubah Kuning Abadi Surgawi mengedipkan mata pada Gu Chen. Tubuhnya tiba-tiba berubah, dan ia berubah menjadi anjing hitam besar. Itu kamu. Gu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyamar sebagai Dewa Abadi Rubah Kuning adalah anjing hitam yang pernah dia temui di planet telinga. Anjing hitam ini sangat pandai menipu. Dia telah memperdayai para kultivator kucing dan prajurit pasukan Rubah Kuning. Kenapa kau membantuku masuk? Tanya Gu Chen dingin. Karena aku tahu kau akan berguna. Anjing hitam itu melirik mayat Leng Jiu yang tergeletak di tanah dengan seringai. Ternyata penilaianku benar. Kau lebih berguna dari yang kukira. Ada harga yang harus dibayar karena telah memanfaatkan saya. Gu Chen mengarahkan ujung pedangnya ke pihak lain. Seharusnya kau menyadari ada yang salah, tapi kau tetap mengikutiku. Ini berarti kau juga ingin memanfaatkanku. Mari kita kesampingkan rencana-rencana licik dan diskusikan bagaimana cara bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Anjing hitam itu memiliki mata yang bisa melihat menembus hati manusia. Gu Chen meletakkan pedangnya dan berbalik berjalan menuju mayat Leng Jiu yang tergeletak di tanah. Dia melepaskan baju sirah dari tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak tahu kau punya hobi seperti ini. Anjing hitam itu menatap tindakan Gu Chen dengan ekspresi ngeri. Tangan Gu Chen berhenti dan dia menoleh. Jika kau ingin berakting, silakan saja. Jika kau berani menyeretku ke bawah, aku takkan mengampunimu. Sesaat kemudian, mayat Leng Jiu yang tergeletak di tanah telah hangus terbakar oleh Gu Chen. Dia juga mengenakan baju sirah pihak lain, sehingga menjadi persis sama dengan pihak lain. Penyamaran ini hampir tidak bisa diterima, tetapi dibandingkan denganku, ini masih jauh tertinggal. Bab 752. Di dalam hutan, Gu Chen dan anjing hitam itu telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dan sedang berbincang-bincang. Lebih dari setengah tahun yang lalu, planet iblis kuno yang telah lama ditinggalkan mengalami anomali. Dewa Langit Rubah Kuning kebetulan mengetahuinya. Sejak saat itu, dia telah menyegel planet iblis kuno, berharap menemukan benda legendaris tertentu. Suku anjing dan suku kucing telah lama berselisih. Keduanya ingin saling menghancurkan. Rubah Kuning, Dewa Langit, memanfaatkan situasi ini dan berjanji kepada kedua belah pihak bahwa jika ada yang membantunya menemukan apa yang diinginkannya, dia akan mengirim pasukan untuk membantu. Jadi sekarang, sejumlah besar kultivator dari suku anjing dan suku kucing telah berkumpul di planet iblis kuno, berharap untuk menemukan benda itu. Anjing hitam itu menjelaskan seluruh kisah tentang bagaimana planet iblis kuno telah disegel. Benda apakah itu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Lalu mengapa benda ini ada di sini? Tanya Gu Chen secara rinci. Anomali yang terjadi setengah tahun lalu jelas terkait dengan pria bertopi bambu. Berdasarkan hal ini, benda yang dicari oleh Dewa Langit Rubah Kuning seharusnya berhubungan dengannya. Giok Jiwa Iblis Kuno, itulah nama benda itu. Pernahkah kau mendengarnya? Ekspresi anjing hitam itu berubah serius. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun yang lalu, planet iblis kuno adalah planet kuno yang sangat makmur dan kuat tempat berkumpulnya klan-klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur suku anjing dan suku kucing, dan bahkan suku rubah tempat rubah kuning Dewa Langit dilahirkan, berasal dari planet iblis kuno. Anjing hitam itu memperkenalkan sejarah planet iblis kuno. Lalu mengapa planet kuno ini ditinggalkan? Aku merasakan bahwa ki spiritual langit dan bumi di planet kuno ini cukup melimpah. Sepertinya tidak cocok untuk kultivasi. Begitu Gu Chen memasuki planet iblis kuno, dia merasakan bahwa ki spiritual di sini sangat melimpah, jauh lebih banyak daripada di planet Chang Huang kuno. Tempat seperti ini bisa saja telah melahirkan banyak peradaban dan tidak ditinggalkan. Ketika peradaban planet iblis kuno mencapai puncaknya, terdapat puluhan ribu spesies iblis. Bahkan di seluruh galaksi Bima Sakti, jumlahnya tak tertandingi. Tapi kemudian seseorang yang jahat muncul di planet iblis kuno. Kemunculannya langsung menghancurkan seluruh planet kuno itu. Ketika anjing hitam itu menyebutkan orang tersebut, ada rasa takut yang mendalam di matanya, seolah-olah ia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang jahat, Gu Chen menyipitkan matanya. Dahulu kala, ada manusia di planet iblis kuno, tetapi mereka sangat lemah. Terus terang, umat manusia seperti makanan bagi para iblis. Makhluk dari alam jahat itu lahir di lingkungan seperti itu. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mampu menyebabkan malapetaka sebesar itu. Dahulu kala, banyak iblis di planet iblis kuno menghilang secara misterius. Hal ini menyebabkan suku-suku utama saling mencurigai, yang berujung pada konflik serius. Ngomong-ngomong, permusuhan antara klan anjing dan klan kucing terjadi pada waktu itu. Semakin banyak anggota klan iblis yang menghilang. Setelah berbagai klan mulai saling membenci dan menentang, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah orang jahat itu. Orang jahat itu terus menculik keturunan ras iblis selama 10 tahun. Akhirnya, masalah itu terungkap dan puluhan ribu anggota ras iblis bintang kuno memburunya. Pada akhirnya, dia dikejar hingga masuk ke dalam gua, dan tidak ada jalan keluar.
Semua iblis mengira bahwa masalah ini akhirnya telah selesai. Siapa tahu, ini baru permulaan. Dalam pertempuran kala itu, semua kultivator elit dari klan iblis utama berkumpul di luar gua. Mereka telah sepakat untuk membunuh orang jahat itu bersama-sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa aroma aneh tiba-tiba akan keluar dari gua. Aroma itu menyebabkan semua iblis menjadi gila. Para iblis masuk dan tidak pernah keluar lagi. Orang jahat itu juga menghilang, hanya meninggalkan sebuah manik giok. Itu adalah giok jiwa iblis kuno. Setelah giok jiwa iblis kuno lahir, ia dipenuhi dengan kejahatan. Ia memiliki kekuatan untuk menyihir iblis. Semua klan iblis utama memperebutkannya, dan darah mengalir seperti sungai di planet iblis kuno. Dalam prosesnya, kekuatan iblis dari giok jiwa iblis kuno menjadi semakin kuat. Para kultivator iblis di planet iblis kuno juga menjadi semakin gila. Pada akhirnya, seluruh peradaban planet iblis kuno hancur. Setelah itu, sebagian klan iblis yang masih sadar meninggalkan planet iblis kuno tepat waktu untuk hidup dan berkembang biak di planet lain. Sejak saat itu, planet iblis kuno menjadi tempat yang menakutkan. Semua klan bungkam dan melarang siapapun untuk masuk. Setelah sekian lama, giok jiwa iblis kuno secara bertahap menjadi legenda. Tidak ada yang pernah melihat keberadaannya. Adapun apa yang terjadi di planet iblis kuno, bahkan banyak klan iblis yang merupakan keturunan planet iblis kuno pun tidak lagi mempercayainya. Anjing hitam itu selesai menceritakan seluruh kisah dan menghela napas. Sepertinya fenomena aneh yang muncul setengah tahun lalu disebabkan oleh giok jiwa iblis kuno milik Dewa Abadi Rubah Kuning. Dia menginginkan giok legendaris itu. Gu Chen berpikir keras, dan hatinya bergetar. Orang yang disebut jahat itu mengingatkannya pada pria bertopi bambu. Mendarat di planet kuno dan membawa bencana ke planet kuno itu. Ini benar-benar mirip dengan gaya pria dengan topi bambu. Benar sekali. Konon, meskipun giok jiwa iblis kuno itu jahat, ia juga sangat kuat. Klan Yue dari planet Dongwu sangat tertarik padanya. Dewa Abadi Rubah Kuning mungkin ingin menawarkannya kepada Dewa Abadi Rubah Kuning sebagai imbalan atas kesempatan untuk memasuki jalan ilahi. Aku mendengar tentang ini dari salah satu bawahan Rubah Kuning Abadi Surgawi. Begitu aku mengetahuinya, aku segera datang ke sini untuk menghentikan giok jiwa iblis kuno agar tidak muncul lagi. Gu Chen akhirnya mengerti mengapa anjing hitam itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet Dongwu. Ternyata ada lapisan hubungan seperti itu yang terlibat. Dengan ini, Gu Chen akhirnya mengerti apa yang telah terjadi di planet kuno ini. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang giliranmu. Pasti ada alasan khusus mengapa kau datang ke planet iblis kuno saat ini, kan? Anjing hitam itu menatap Gu Chen. Mata Gu Chen berkedip. Bagaimana mungkin dia memberitahu anjing hitam itu tentang pria bertopi bambu dan tubuh penguasa? Selain itu, menurutnya, apa yang dikatakan pihak lain mungkin bukan kebenaran sepenuhnya. Aku berhutang budi pada putri klan anjing. Kudengar mereka sedang berperang dengan klan kucing, jadi aku ingin datang dan membantu, kata Gu Chen dengan santai. Oh, kau begitu setia. Anjing hitam itu menatapnya dengan ekspresi yang seolah berkata, hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Gu Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan pecahan yang ditinggalkan Wu Lingxian untuknya dari cincin penyimpanannya. Fragmen ini terbuat dari giok. Mungkinkah ini terkait dengan giok jiwa iblis kuno? Saat ia sedang memikirkan hal ini, ia melihat pecahan itu memancarkan cahaya redup. Ada fluktuasi samar yang datang dari kejauhan. Ekspresi Gu Chen sedikit berubah. Anjing hitam itu juga merasakan gerakan ini. Benda ini adalah... Anjing hitam itu datang menghampiri, dan ekspresinya berubah drastis. Menarik. Gu Chen mencibir dan melepaskan pecahan di tangannya. Pecahan itu melayang ke atas dan perlahan terbang ke arah fluktuasi tersebut. Dia segera mengikuti dari belakang, dan anjing hitam itu mengikuti dari dekat. Setelah berjalan menyusuri hutan selama beberapa jam, fluktuasi yang ia rasakan menjadi semakin kuat. Pada saat ini, terdengar suara pertempuran sengit dari depan. Gu Chen mengambil pecahan itu dan menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi di hutan bersama anjing hitam itu dan mengamati dari luar. Bab 753. Kamilah yang pertama kali menemukan tempat ini. Sungguh lelucon. Siapa bilang kami tidak boleh datang hanya karena kamu yang menemukan tempat ini duluan? Kucing dan anjing membuat keributan, dan suara pertempuran sengit mereka menyebar jauh dan luas. Melalui celah-celah di hutan, Gu Chen melihat sebuah gua menjulang di kaki tebing yang dikelilingi oleh tanaman rambat dan dedaunan yang rimbun. Tanah di luar gua berwarna hitam, seolah-olah telah berlumuran darah. Terlihat menyeramkan. Mungkinkah ini tempat di mana orang jahat dan banyak iblis jatuh? Gu Chen menyipitkan matanya. Pecahan di tangannya jelas menunjuk ke gua itu. Fluktuasi yang dia rasakan sebelumnya berasal dari dalam. Aku tidak menyangka klan anjing dan kucing akan menemukan tempat ini secepat ini. Kita tidak bisa membiarkan giok jiwa iblis kuno muncul kembali di dunia, tapi... Anjing hitam itu melirik Gu Chen, matanya dipenuhi kebingungan. Aku harus memasuki gua ini apapun yang terjadi. Kamu juga harus melakukan hal yang sama, kan? Gu Chen menatap anjing hitam itu. Petunjuk yang diberikan oleh Wu Lingxian semakin jelas. Gu Chen tahu bahwa targetnya adalah giok jiwa iblis kuno. Dia tidak yakin seberapa jahat atau seberapa berbahayanya hal itu, tetapi karena dia sudah berada di sini, dia tidak bisa melewatkannya. Jika kita ingin terus bekerja sama, pertama-tama beritahu saya, dari mana asal pecahan giok jiwa iblis kuno ini? Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Anjing hitam itu bertanya dengan suara rendah.
Apakah ini pecahan giok jiwa iblis kuno? Mata Gu Chen termenung dalam-dalam. Meskipun dia sudah menduganya, memastikan kebenarannya adalah hal lain. Melihat betapa percaya dirinya kamu, mungkinkah kamu pernah melihat giok jiwa iblis kuno sebelumnya? Bukankah seharusnya saya yang bertanya apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Gu Chen berkata dengan penuh makna. Anjing hitam itu menahan napas, enggan menjawab. Sepertinya kita berdua punya rahasia, tapi kenyataannya, dengan klan kucing dan anjing yang saling bertikai seperti ini, kita sama sekali tidak bisa mendekati gua itu. Selain itu, jika kita membiarkan mereka terus membuat keributan, itu akan menarik perhatian pasukan rubah kuning. Berdasarkan informasi yang diterima Leng Jiu, Dewa Abadi Rubah Kuning akan tiba dalam 3 hari. Kita hanya punya waktu 3 hari. Saat dia tiba, akan semakin sulit untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, cara terbaik adalah kita terus bertindak. Dengan begitu, kita bisa memasuki gua secara terbuka. Gu Chen menganalisis. Kau harus memberitahuku tujuan pencarianmu akan giok jiwa iblis kuno. Jika tidak, akan sulit bagiku untuk bekerja sama denganmu, kata anjing hitam itu. Sepertinya sulit bagi kita untuk saling mempercayai. Gu Chen menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa negosiasi telah gagal. Saat keduanya mendiskusikan masalah itu, pertempuran antara klan anjing dan klan kucing semakin sengit. Gu Chen menyaksikan putri klan anjing, yang dikenalnya, dikepung oleh beberapa kultivator dari klan kucing. Dia dalam bahaya. Black Dog melihat bahwa korban di kedua pihak semakin bertambah, dan ada tentara dari pasukan rubah kuning di kejauhan yang menyadari keributan itu dan bergegas mendekat. Black Dog mulai tidak sabar. Tepat saat hendak menyerang, ia melihat Gu Chen sudah melangkah maju dengan cepat. Mari kita berhenti di sini. Gu Chen menjentikan lengan bajunya dan aliran energi mendorong mundur beberapa kultivator klan kucing yang menyerang putri anjing. Jika dia tidak menyerang, putri anjing setidaknya akan terluka parah. Dia berhutang budi padanya, dan dia tidak bisa tidak menyelamatkannya hanya untuk bernegosiasi dengan anjing hitam itu. Ketika anjing hitam itu melihat Gu Chen melangkah maju untuk menyelamatkan putri anjing, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah manusia ini benar-benar memiliki semacam hubungan dengan klan anjing? Saudaraku, si burung nasar dingin, mengapa kau di sini? Para kultivator dari klan kucing dan klan anjing menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Gu Chen dengan terkejut. Dia bukan satu-satunya, aku juga di sini. Anjing hitam itu juga keluar dari hutan. Dewa rubah kuning itu sangat gagah. Desis, desis. Para prajurit dari pasukan rubah kuning tiba pada saat itu dan memberi hormat kepada kedua bangsawan tersebut ketika mereka melihat mereka. Di sini tidak apa-apa, kalian bisa melanjutkan patroli. Anjing hitam itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para tentara pergi. Para prajurit tidak curiga dan melanjutkan patroli mereka seperti biasa, sementara dia dengan tenang berjalan menuju gua. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Planet iblis kuno sangat luas, dan gua ini telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Sangat tidak mudah untuk menemukannya kembali. Dia berkata dengan santai. Tuan Rubah Kuning, tempat ini pertama kali ditemukan oleh klan anjing. Saya ingin tahu apakah janji Anda yang semula masih berlaku. Pemimpin klan anjing langsung berkata. Omong kosong, syarat dari Lord Yellow Fox adalah siapapun yang pertama kali menyerahkan giok jiwa iblis kuno kepadanya. Tapi di mana giok jiwa iblis kuno itu sekarang? Jelas sekali kamu belum memahaminya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan? Pemimpin klan kucing mendengus. Dengan kedua pemimpin klan memimpin perdebatan, anggota klan lainnya segera bertengkar dengan lebih sengit lagi. Gu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Kebencian antara klan anjing dan klan kucing terlalu dalam. Mereka jelas-jelas dimanfaatkan, tetapi demi mengalahkan musuh, mereka masih rela dimanfaatkan. Pemimpin klan kucing benar. Aturan yang saya tetapkan saat itu memang untuk menemukan giok jiwa iblis kuno terlebih dahulu. Dan sekarang, kita bahkan belum memastikan apakah giok jiwa iblis kuno ada di gua ini, dan kalian sudah bertengkar seperti ini. Apa gunanya? Anjing hitam itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau begini? Hentikan pertengkaran untuk sementara dan ikuti aku ke dalam gua untuk memeriksa. Jika giok jiwa iblis kuno benar-benar ada di dalam, tidak akan terlambat untuk memperdebatkan ini, kan? Para kultivator dari kedua klan itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka baru menemukan tempat ini setelah berhari-hari mencari. Mereka merasa bahwa targetnya pasti ada di sini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Jika mereka pergi ke ruang waktu untuk merayakan, tetapi malah membuat marah Dewa Langit Rubah Kuning, itu tidak akan baik. Oleh karena itu, dengan Gu Chen dan anjing hitam di depan, kelompok itu untuk sementara meletakkan senjata mereka dan berjalan masuk ke dalam gua. Begitu mereka memasuki gua, suhu langsung turun drastis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dinding dan lantai gua ternyata dipenuhi kerangka. Kerangka-kerangka ini milik berbagai makhluk iblis dengan berbagai ukuran. Mereka seperti getah pohon yang tersegel di dalam tanah, dan telah meresap ke dalam tanah hingga berubah menjadi merah tua. Aura iblis di sini sangat kuat. Berada di dalamnya, emosi seseorang akan menjadi sangat ganas tanpa alasan yang jelas. Tempat ini memang tempat angker seperti yang dirumorkan. Mata pemimpin klan anjing menunjukkan sedikit rasa takut. Dalam sehari, puluhan ribu ahli klan iblis memasuki gua dan menghilang bersama orang jahat itu. Setelah itu, giok jiwa iblis kuno pun tercipta. Sejak saat giok iblis kuno lahir, planet iblis kuno memulai masa pemerintahan teror hingga akhirnya binasa.
Terhadap berbagai legenda ini, klan anjing merasa ragu, tetapi menyaksikan langsung darah di gua ini masih merupakan hal yang tabu. Ini hanya gua berlumuran darah. Bahkan jika legenda giok jiwa iblis kuno itu benar, bertahun-tahun telah berlalu. Kekuatan iblis seharusnya sudah tidak ada lagi. Pemimpin klan kucing tampak sangat tidak setuju. Kelompok itu memasuki gua dan mendapati bahwa gua itu sangat berkelok-kelok. Ada banyak sekali percabangan, dan mereka tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Anjing hitam itu memimpin jalan di depan. Ketika Gu Chen melihat bahwa anjing itu menghadapi banyak pintu masuk gua tanpa ragu-ragu, seolah-olah sudah pernah berada di sini sebelumnya, perenungan di matanya semakin dalam. Pemahaman anjing hitam ini tentang giok jiwa iblis kuno melampaui imajinasinya. Dari situ, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggali beberapa informasi yang berkaitan dengan pria bertopi bambu. Kelompok itu dengan cepat memasuki bagian terdalam gua. Ternyata ada peti mati yang rusak tersembunyi di dalamnya. Papan kayu peti mati itu dipenuhi dengan bercak darah dan tulang yang patah. Tidak diketahui berapa lama peti mati itu telah ada. Seluruh gua itu berantakan, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran besar. Ada bebatuan yang berserakan di mana-mana, menutupi banyak jejak di tanah. Bab 754. Giok jiwa iblis kuno. Melihat manik giok putih yang tidak lengkap itu, banyak kultivator dari klan anjing dan klan kucing berseru serempak. Yang paling cepat bereaksi adalah pemimpin klan kucing. Dia melesat keluar seperti hantu, berniat untuk melakukan gerakan pertama. Brengsek. Reaksi pemimpin klan anjing sedikit lebih lambat, dan dia panik. Jika klan kucing mendapatkan giok jiwa iblis kuno terlebih dahulu, situasinya tidak akan baik. Keduanya bereaksi terlalu cepat. Hampir bersamaan, tangan pemimpin klan kucing hendak menyentuh manik giok putih, dan pemimpin klan anjing sudah berada di belakangnya. Matanya dingin, dan dia ingin melancarkan serangan mendadak dari belakang. Pada saat itu, tubuh mereka berdua menjadi kaku, seolah-olah mereka telah dibekukan secara paksa di tempat. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan ini membuat semua orang saling memandang. Keduanya perlahan berbalik, mata mereka memerah seperti darah. Mereka menampakkan wujud asli mereka, dan aura iblis di sekitar mereka melesat ke langit. Tidak bagus, mereka telah terpengaruh oleh aura iblis dari giok jiwa iblis kuno. Ekspresi anjing hitam itu berubah. Tepat setelah selesai berbicara, kedua pemimpin klan itu meraung marah dan menyerbu ke arah kerumunan. Mereka berdua menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka, dan serangan itu terlalu tiba-tiba, menyebabkan para kultivator dari kedua klan panik. Pada saat itu, Gu Chen dan anjing hitam itu bergerak. Anjing hitam itu mengeluarkan tali dan melemparkannya begitu saja. Pemimpin klan anjing langsung terikat, dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Gu Chen mengangkat satu tangannya, dan sebuah kekuatan tolak yang mengerikan muncul begitu saja dari udara, dan pemimpin klan kucing terlempar jauh. Bang bang, bang bang. Metodenya jauh lebih kasar, gaya tolak dan gaya tarik terus berubah, dan dia memukul pemimpin klan kucing ke sana kemari, sampai akhirnya pingsan. Kedua pemimpin klan yang kehilangan kendali berhasil ditahan, tetapi yang lain merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Legenda itu benar, giok jiwa iblis kuno benar-benar dapat menyihir iblis. Putri klan anjing menarik napas dalam-dalam. Ayahnya kehilangan kesadaran hanya karena mendekati giok jiwa iblis kuno. Jelas terlihat betapa kuatnya pengaruh giok jiwa iblis kuno itu. Gu Chen menatap giok jiwa iblis kuno di tanah, dan matanya terutama terfokus pada beberapa tetes darah emas di antara retakan-retakan itu. Hatinya bergejolak. Darah sang tirani. Terdapat darah tirani pada giok jiwa iblis kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Tempat ini terlalu aneh. Kalian sebaiknya pergi duluan. Gu Chen memandang para kultivator dari kedua ras itu dan berkata dengan dingin. Kedua pemimpin klan itu seketika kehilangan ketenangan mereka, menyebabkan para kultivator dari kedua klan kehilangan kepercayaan diri untuk merebut giok jiwa iblis kuno. Awalnya, mereka akan menyerahkan giok jiwa iblis kuno kepada Huang Hujun, tetapi karena Gu Chen telah mengatakannya, mereka tidak ragu-ragu dan meninggalkan gua satu persatu. Tak lama kemudian, hanya Gu Chen dan Black Dog yang tersisa di dalam gua. Saat itu, Gu Chen sekali lagi mengeluarkan serpihan kecil dari tubuhnya. Begitu fragmen itu muncul, ia langsung memancarkan cahaya redup. Ada juga beberapa fragmen kecil yang melayang di sekitar giok jiwa iblis kuno. Pecahan-pecahan ini memancarkan energi yang sama seperti giok jiwa itu sendiri. Jelas bahwa mereka berasal dari sumber yang sama. Pecahanmu memang benar-benar milik giok jiwa iblis kuno. Siapa yang menghancurkan giok ini? Seberapa banyak yang kamu ketahui? Anjing hitam itu menatap Gu Chen dengan saksama. Ekspresi Gu Chen tenang. Jika kau bersedia memberitahuku mengapa kau begitu akrab dengan tempat ini, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu jawabannya. Anjing hitam itu ragu-ragu. Aku awalnya adalah penduduk planet iblis kuno ini, dan aku sendiri mengalami bencana yang disebabkan oleh giok jiwa iblis kuno. Gu Chen menatap anjing hitam itu dengan heran. Jika memang demikian, lalu sudah berapa lama anjing hitam ini hidup? Sekarang giliranmu bicara, kata anjing hitam itu dengan penuh semangat. Aku tidak tahu siapa yang menghancurkan giok jiwa iblis kuno, tapi aku bisa menyelidikinya. Gu Chen melangkah menuju giok jiwa iblis kuno. Noda darah yang tersisa di atasnya terlalu mengkhawatirkan. Hati-hati, giok jiwa iblis kuno ini telah melahap jiwa-jiwa iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Giok ini dapat dengan mudah memengaruhi kondisi mental seseorang. Anjing hitam itu buru-buru memperingatkan, khawatir Gu Chen juga akan terpengaruh.
Aneh apapun itu, sekarang sudah rusak. Jika bahkan sepotong giok yang pecah pun dapat memengaruhi tekadku, dao apa yang masih kukultivasi? Gu Chen berkata dengan tenang. Kata-katanya penuh keyakinan pada tekadnya sendiri. Dia perlahan berjalan menuju giok jiwa iblis kuno. Dia menyadari bahwa begitu mendekatinya, pikirannya dipenuhi dengan keinginan yang tak terkendali untuk membunuh. Darah sang tirani di dalam tubuhnya sedikit mendidih, dan keinginan untuk membunuh dihancurkan oleh kemauan yang lebih dominan. Hal ini memungkinkan matanya tetap jernih. Latar belakang anak ini memang tidak sederhana. Anjing hitam itu mengikuti. Melihat bahwa Gu Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh giok iblis kuno, ia bergumam dalam hatinya. Alasan terbesar mengapa planet itu membantu Gu Chen memasuki planet iblis kuno adalah karena planet itu dapat melihat bahwa dia berbeda dari manusia lainnya. Ia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang berbeda, tetapi penilaiannya tidak pernah salah. Gu Chen berjalan di depan giok jiwa iblis kuno, dan anjing hitam itu juga mendekat. Tidak masalah jika dia baik-baik saja, tetapi anjing hitam itu juga baik-baik saja. Hal ini mengejutkan Gu Chen. Bagaimana kau akan menyelidikinya? Tanya anjing hitam itu kepada Gu Chen dengan rasa ingin tahu. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengamati gua itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan terus mengubahnya. Sinar cahaya berwarna-warni menyembur. Teknik waktu rahasia, anjing hitam itu langsung menyadarinya. Kekuatan waktu yang bergulir membanjiri gua, dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Gu Chen kembali ke sumber kejadian, berniat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi di sini. Berkat tekniknya, seluruh gua menjadi aneh dan mempesona. Seolah-olah dia tiba-tiba ditarik kembali ke zaman prasejarah. Adegan kembali ke zaman kuno. Gu Chen dan anjing hitam itu melihat seorang pria yang dibalut perban berlari masuk ke dalam gua. Pria itu mengalami luka serius, tetapi dia tertawa terhisterikal. Haha Jie, ayo makan aku. Dia tertawa sambil melepaskan perban di sekujur tubuhnya. Daging dan darahnya benar-benar mengeluarkan aroma yang kuat. Setelah itu, banyak sekali iblis agung bergegas masuk dari luar gua, berebut untuk merebut dan melahap daging dan darahnya. Tubuhnya dilahap oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah kerangka. Kerangka itu diukir dengan rune-rune aneh. Saat daging dan darahnya dilahap oleh banyak iblis, kerangka itu memancarkan cahaya merah darah yang pekat. Setelah itu, pria itu dan puluhan ribu iblis yang telah melahap daging dan darahnya menyatu menjadi satu. Mereka semua menghilang dan akhirnya berubah menjadi mutiara giok. Giok jiwa iblis kuno. Giok ini terbentuk setelah iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya melahap daging dan darah orang jahat itu. Gu Chen merasa tersentuh. Tatapan gila orang jahat itu dan cahaya berapi-api di matanya mengingatkannya pada pria bertopi bambu. Demi sebuah eksperimen, dia rela mengorbankan darah dagingnya sendiri. Ini sangat sesuai dengan kepribadian orang gila itu. Setelah giok jiwa iblis kuno tercipta, sejumlah besar iblis mengunjungi gua itu satu demi satu. Namun, tanpa terkecuali, jiwa mereka semua dilahap oleh giok jiwa dan tubuh mereka diperbudak olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah seekor anjing hitam muda. Ia memasuki gua dan setelah menyaksikan giok jiwa melahap orang tuanya, ia melarikan diri dengan panik. Gu Chen menatap anjing hitam di sebelahnya ketika melihat pemandangan ini. Dia terdiam mendengar surat pengunduran diri anjing itu sebelumnya. Bab 755. Adegan itu berubah dengan cepat seperti cahaya dan bayangan. Setelah waktu yang tidak diketahui, dua orang muncul di hadapannya. Melihat kedua orang ini, pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit. Para pendatang baru itu adalah Gu Tianning dan Wu Lingxian, yang dikendalikan oleh pria bertopi bambu. Mereka datang ke gua ini. Pria bertopi bambu tertawa aneh sambil mengambil giok jiwa iblis kuno. Giok jiwa iblis kuno ini, yang membawa kesialan bagi banyak orang, sama sekali tidak memengaruhi pria bertopi bambu itu. Dia tersenyum sambil memeriksanya, seolah-olah sedang memeriksa mahakaryanya sendiri. Siapakah dia? Tanya anjing hitam itu dengan kebingungan. Orang gila, gumam Gu Chen. Pria bertopi bambu itu bermain-main dengan giok jiwa iblis kuno untuk sementara waktu. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang membuat mata Gu Chen tak bisa mengalihkan pandangan. Gu Chen melihatnya melemparkan kera putih itu keluar dari kantung kosmos. Kera itu hampir mati, dan tubuhnya dipenuhi luka. Pria bertopi bambu itu mengucapkan mantra di gua ini. Sasarannya sebenarnya adalah kera putih. Dia tampaknya menggunakan kekuatan giok jiwa iblis kuno untuk melakukan sesuatu pada kera putih itu. Kera putih itu melayang di udara. Ia mengalami sakit kepala yang hebat, dan matanya berair. Gu Chen seolah bisa mendengar tangisan pilu kera putih itu. Ia tak kuasa mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya memerah. Proses pengucapan mantra berlangsung lama. Tepat ketika pria bertopi bambu memperlihatkan senyum bangga, seolah-olah dia telah berhasil, kera putih itu tiba-tiba berubah. Mata ketiganya terbuka sepenuhnya. Mata abu-abu itu memancarkan sinar cahaya, dan tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Ia memasuki keadaan gila, dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya dengan mengamuk. Pria bertopi bambu itu sama sekali tidak menduga hal ini. Giok jiwa iblis kuno di tangannya justru diserang balik oleh kekuatan kera putih itu. Giok itu langsung hancur, bahkan telapak tangannya pun berdarah. Kera putih itu mengamuk di dalam gua. Setelah membuat keributan, ia melarikan diri. Pria bertopi bambu itu terluka karenanya. Ia sangat marah sehingga ia membuang giok jiwa iblis kuno yang rusak dan mengejarnya. Saat pria bertopi bambu mengejar mereka, Wu Lingxian diam-diam mengambil sepotong kecil giok jiwa iblis kuno dan pergi. Adegan berhenti di situ, dan gua kembali normal.
Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk memejamkan mata setelah melihat semua adegan masa lalu. Hatinya sangat gelisah. Dia telah memahami semuanya. Sekitar setengah tahun yang lalu, pria bertopi bambu telah bertarung dengan para ahli dari suku Kera Hati di Bintang Naga Hitam. Sebelum pergi ke planet Naga Hitam, dia terlebih dahulu datang ke planet Iblis Kuno dan mencoba menggunakan kekuatan giok jiwa Iblis Kuno untuk mengendalikan Kera Putih. Namun, di luar dugaan, dia akhirnya gagal. Kera Putih itu tidak hanya menghancurkan giok jiwa Iblis Kuno, tetapi juga berhasil melarikan diri. Gu Chen mengingat kembali situasi di planet Naga Hitam. Dia tidak melihat Kera Putih itu dalam ingatannya tentang gurun pasir. Awalnya dia mengira Kera Putih itu telah ditahan, tetapi dikombinasikan dengan informasi terbaru, ada kemungkinan Kera Putih itu telah melarikan diri. Dengan kata lain, pria bertopi bambu mungkin memilih Wall dan pulang dengan bulu yang sudah dicukur. Dia tidak hanya gagal mengendalikan Kera Putih di planet Iblis Kuno, tetapi dia juga cukup sial bertemu dengan para ahli dari suku Kera Hati di Bintang Naga Hitam, dan hampir dibunuh oleh mereka. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Terlepas apakah Kera Putih itu berhasil melarikan diri atau tidak, informasi ini tetap sangat berharga. Misteri planet Iblis Kuno akhirnya terpecahkan. Karena kemunculan pria bertopi bambu setengah tahun yang lalu, giok jiwa Iblis Kuno terlahir kembali. Dan pada saat itu, giok Iblis Kuno sebenarnya pecah ketika terlahir kembali. Penglihatan yang dilihat oleh Dewa Langit Rubah Kuning bisa jadi disebabkan ketika pria bertopi bambu sedang merapal mantra, atau bisa juga disebabkan oleh Kera Putih. Karena penglihatan itu, Dewa Abadi Rubah Kuning teringat akan giok jiwa Iblis Kuno dan berusaha keras untuk menyegel planet Iblis Kuno. Hal ini bahkan menyebabkan konflik antara suku anjing dan suku kucing semakin intensif. Semuanya saling terkait erat, dan hal itu menjelaskan secara mendalam arti kata, sebab dan akibat. Gu Chen menatap giok jiwa Iblis Kuno itu. Dia yakin bahwa apa yang ingin Wu Lingxian sampaikan kepadanya bukan hanya tentang Kera Putih. Dalam surat itu, dia menyebutkan bahwa rahasia pria bertopi bambu ada di sini. Identitas sebenarnya dari pria bertopi bambu begitu besar sehingga Gu Chen tidak dapat membayangkannya. Pihak lain memiliki kemampuan untuk mengirimkan untaian jiwanya yang tak terhitung jumlahnya ke planet-planet kuno yang dihuni kehidupan, dan dengan demikian melakukan berbagai macam penelitian. Sosok jahat yang muncul di planet Iblis Kuno kemungkinan besar adalah klon dari pria bertopi bambu. Bahkan mungkin klon yang lebih penting. Itulah sebabnya Wu Lingxian mengungkapkan informasi tentang tempat ini. Adapun informasi spesifik yang ingin dia ungkapkan, Gu Chen tidak tahu, tetapi pasti ada hubungannya dengan giok jiwa Iblis Kuno. Saya harus mendapatkan barang ini. Gu Chen yakin bahwa dia harus mendapatkan barang ini. Barang ini mungkin berkaitan dengan apakah dia bisa mengalahkan pria bertopi bambu. Gu Chen mengulurkan tangan untuk meraih giok jiwa Iblis Kuno, tetapi sebuah cakar di sampingnya lebih cepat darinya. Aku tidak bisa memberikan ini padamu. Anjing hitam itu merebut giok jiwa Iblis Kuno. Ia memegang giok jiwa Iblis Kuno di tangannya, dan pikirannya tidak terpengaruh. Kau telah melihat kejahatan benda ini dengan mata kepala sendiri. Mengapa kau masih menginginkannya? Gu Chen mengerutkan kening. Katakan padaku, dari mana orang itu berasal? Anjing hitam itu menggenggam giok jiwa Iblis Kuno dengan erat, dan tidak melepaskannya. Gu Chen tahu bahwa itu merujuk pada pria bertopi bambu. Kemungkinan besar pihak lain sudah menduga bahwa orang jahat dan pria bertopi bambu memiliki hubungan tertentu. Jika aku memberitahumu dari mana dia berasal, kau akan memberiku giok jiwa Iblis Kuno. Gu Chen mengajukan tawaran. Jawab pertanyaanku dulu. Tatapan anjing hitam itu tegas. Gu Chen tahu bahwa anjing hitam itu pernah menjadi korban pria bertopi bambu, jadi dia bisa memahami bagaimana perasaan anjing itu sekarang. Karena kemunculan pria bertopi bambu, planet Iblis Kuno hancur total. Dari sudut pandang ini, planet Iblis Kuno dapat dianggap beruntung. Di kota asal saya, pernah ada orang seperti itu. Gu Chen perlahan-lahan menggambarkan pria bertopi bambu yang dikenalnya. Dia mengabaikan masalah fisik penguasa, dan fokus pada menggambarkan kata-kata dan tindakan pria bertopi bambu tersebut. Orang ini tak terduga, dia telah menempatkan jiwa-jiwa yang terpecah dalam jumlah tak terhitung di berbagai galaksi di alam semesta. Kemanapun jiwa-jiwa yang terpecah itu pergi, akan ada bencana. Nada suara Gu Chen terdengar serius. Seperti yang kuduga, gumam anjing hitam itu pada dirinya sendiri setelah mendengarkannya. Apa maksudmu seperti yang diharapkan? Tanya Gu Chen dengan bingung. Selama bertahun-tahun, aku selalu merenungkan apa yang terjadi di planet Iblis Kuno. Karena itu, aku telah melakukan banyak penyelidikan. Saya telah mengunjungi banyak planet purba dan mendengar banyak cerita tentang kehancuran planet-planet purba. Dalam proses kehancuran planet-planet purba tersebut, tampaknya ada tangan tak terlihat yang memanipulasi segalanya. Di balik kehancuran setiap planet kuno, ada seseorang seperti pria bertopi bambu. Aku telah mencoba melacaknya, tetapi aku selalu selangkah terlambat. Banyak dari planet-planet kuno yang hancur itu sangat kuat. Beberapa bahkan memiliki master setingkat Raja Abadi, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Planet kuno tempatmu berasal sebenarnya lolos dari bencana. Kau sebenarnya telah selamat sampai sekarang. Anjing hitam itu menatap Gu Chen, matanya dipenuhi cahaya aneh. Hingga hari ini, akhirnya mereka memiliki gambaran yang jelas tentang orang yang sedang mereka buru. Ternyata, anggapan bahwa ia selalu gila itu memang benar. Apa yang terjadi di banyak planet kuno mungkin hanya kebetulan, dan kehancuran planet Iblis Kuno juga merupakan sebuah kecelakaan. Bab 756.
Anjing hitam itu berpikir sejenak, dan akhirnya menyerahkan giok jiwa iblis kuno kepada Gu Chen. Di tangan Anda, barang ini mungkin akan lebih bermanfaat, demikian tertulis. Ia telah mengejar orang jahat itu hampir sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah berhasil melihatnya. Namun Gu Chen terkait erat dengan orang jahat itu. Nalurinya mengatakan bahwa ia hanya bisa mendekati orang jahat itu melalui Gu Chen. Gu Chen mengambil giok jiwa iblis kuno. Aura iblis yang bergelombang menyelimutinya, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Pecahan kecil miliknya dan pecahan-pecahan di tanah saling merasakan keberadaan satu sama lain dan kembali menyatu dengan giok jiwa. Giok jiwa itu pun tidak lagi rusak. Namun permukaannya masih penuh retakan. Gu Chen menduga bahwa jika giok jiwa iblis kuno itu tidak rusak, sekuat apapun tekadnya, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Giok jiwa iblis kuno ini terkait dengan rahasia pria bertopi bambu. Gu Chen ingin segera mempelajarinya, tetapi ini bukanlah tempat yang tepat. Sejumlah besar kultivator dari suku anjing dan kucing masih berada di luar, dan pasukan rubah kuning telah menyegel planet iblis kuno. Dia tidak tahu kapan identitasnya akan terungkap. Ayo kita tinggalkan planet ini sebelum Dewa Abadi Rubah Kuning tiba, kata Gu Chen kepada anjing hitam itu. Keduanya kini lebih saling percaya. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Anjing hitam itu menggelengkan kepalanya, kekhawatiran terpancar di matanya. Rubah kuning itu jahat dan kejam. Jika dia tahu bahwa giok jiwa iblis kuno telah diambil oleh kita, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada suku anjing dan kucing. Selain itu, masalah ini melibatkan klan surgawi Dongwu. Masalahnya menjadi lebih rumit. Jika kita pergi seperti ini, kita mungkin akan mendatangkan masalah besar bagi suku anjing. Anjing hitam itu berasal dari suku anjing. Dari segi senioritas, dia adalah leluhur suku anjing. Hanya saja dia telah mengembara di galaksi untuk waktu yang lama dan tidak dikenal oleh suku anjing. Ini memang sebuah masalah. Gu Chen mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang baik terhadap suku anjing, dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka karena kedatangannya. Sepertinya kita hanya bisa melawan untuk keluar dari sini. Dia dengan cepat mengambil keputusan, dan matanya berubah dingin. Selama dia berhasil meloloskan diri, tidak akan mudah untuk melibatkan suku anjing. Ada sejumlah besar prajurit rubah kuning yang ditempatkan di luar planet iblis kuno. Ini tidak akan mudah. Apakah kau yakin? Anjing hitam itu bertanya dengan terkejut. Ia tidak menyangka Gu Chen bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk klan anjing, yang baru dikenalnya secara kebetulan. Aku selalu tidak menyukai pasukan rubah kuning. Ini kesempatan bagus bagiku untuk membunuh mereka dan mendapatkan uang untuk biaya perjalanan, kata Gu Chen sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Mereka berdua meninggalkan gua bersama-sama. Ketika mereka keluar dari gua, pemimpin klan anjing dan klan kucing telah sadar kembali. Kedua sesepuh itu baru saja akan bertanya tentang giok jiwa peri kuno ketika mereka melihat penampilan Leng Jiu tiba-tiba berubah, menjadi seorang pria manusia yang tampak sangat biasa. Siapa kamu? Ekspresi para kultivator dari kedua klan tersebut berubah drastis. Gu Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggambar garis di depannya dengan jarinya, dan Qi Yin dan Yang menyatu. Dentang. Sebuah pedang yin yang dua ritual menebas dengan dahsyat ke arah para kultivator dari dua klan, memaksa mereka untuk membela diri. Sementara itu, Gu Chen dan anjing hitam itu memanfaatkan kesempatan untuk terbang ke langit. Pada saat itu, anjing hitam itu juga berubah menjadi seorang pria. Wajahnya sehitam arang, dan matanya tampak agak menyedihkan. Karena tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan anjing, ia menyamar sebagai manusia bersama dengan Gu Chen. Keduanya melesat ke langit. Para kultivator dari klan anjing dan klan kucing tersadar dan berteriak marah. Jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri. Tinggalkan giok jiwa peri kuno itu. Mereka segera mengejar mereka. Suara mereka yang keras membuat para prajurit tentara rubah kuning yang sedang berpatroli waspada. Ketika pasukan rubah kuning melihat dua kultivator manusia tak dikenal dengan tombak di tangan mereka, mereka segera mengejar dan mengepung mereka. Pergi. Gu Chen menyerang dengan satu telapak tangan. Sebuah kekuatan penolak yang mengerikan menyapu seperti badai, membuat semua prajurit di dekatnya terpental. Gaya gravitasi di planet iblis kuno lebih kuat daripada di planet kuno kuning gelap, sehingga teknik gravitasi langit miliknya menjadi lebih kuat lagi. Anjing hitam itu menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah tulang. Bahan tulang itu tampak seperti terbuat dari giok dan batu, tetapi sebenarnya bukan. Setiap kali seorang tentara mendekat, ia akan memukul mereka dengan tongkat. Tidak ada pola dalam gerakannya, tetapi anehnya, setiap serangannya tepat sasaran. Sejumlah besar tentara dijatuhkan dari langit. Habisi kedua manusia ini. Giok jiwa iblis kuno ada di tangan mereka. Para kultivator dari klan anjing dan klan kucing mengejar mereka tanpa henti. Para prajurit tentara rubah kuning datang dari langit. Sekilas, mereka berkerumun rapat, dan langit dipenuhi harta karun yang beterbangan. Kita kalah jumlah. Anjing hitam itu tersenyum. Belum pasti pihak mana yang memiliki jumlah suara lebih banyak. Gu Chen tersenyum dan menepuk tas Qian Kun di pinggangnya. Bunyi dengung, dengung, dengung. Dalam sekejap, ratusan juta serangga biru terbang keluar. Mereka menutupi langit dan bumi, menyelimuti para prajurit tentara rubah kuning. Serangga iblis pemakan surga yang konon telah punah. Dan jumlah mereka sangat banyak. Anjing hitam itu terkejut melihat lautan serangga biru dan berseru. Serangga iblis pemakan surga, alis Gu Chen berkedut. Dia tidak yakin tentang spesies serangga ini. Melihat reaksi anjing hitam itu, sepertinya dia tahu sesuatu tentang mereka.
Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Gu Chen bersiul panjang dan kawanan serangga itu menyerbu maju. Awalnya, para prajurit tentara rubah kuning bersikap agresif, tetapi ketika mereka melihat ratusan juta serangga, mereka terkejut. Mereka berbalik dan lari. Serangga-serangga milik Gu Chen telah berevolusi setelah melahap daging dan darah banyak prajurit suku asing dan bahkan para dewa di planet Changhuang kuno. Mereka sekarang sangat ganas. Ketika mereka melihat para prajurit melarikan diri, mereka berinisiatif mengejar mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi jeritan. Kawanan serangga itu terpecah menjadi puluhan kelompok. Kemanapun mereka pergi, para prajurit dimakan hingga hanya tersisa tulang belulang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Gu Chen memutar tangannya dan mengeluarkan pedang Karakorum. Dia dan anjing hitam itu berjuang keluar dari atmosfer planet iblis kuno. Jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri. Para prajurit tentara rubah kuning terkejut dan marah. Dua ahli tahap abadi bumi bergegas mendekat. Para kultivator dari klan anjing dan klan kucing memblokir jalan mundur keduanya. Ekspresi Gu Chen tidak berubah. Dia mengarahkan pedang Karakorum ke suatu tempat di langit. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di kejauhan, meteorit yang melayang di langit digerakkan olehnya. Meteorit-meteorit itu berubah menjadi hujan meteor dan terus berjatuhan. Boom, boom, boom. Kemunculan meteorit-meteorit itu mengganggu para prajurit dan menciptakan celah. Gu Chen memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan jurus langkah bintang dan bulan. Di langit, tubuhnya diselimuti lapisan cahaya bintang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh ribuan mil. Tunggu aku. Anjing hitam itu berlari dengan kedua kakinya. Ia sama sekali tidak lambat. Ia mengikuti dengan mantap di belakangnya. Keduanya terjun ke galaksi Bima Sakti. Seorang jenderal dari pasukan rubah kuning sangat marah. Kejar mereka, jangan biarkan mereka lolos. Cepat beritahu tuannya. Gu Chen dan anjing hitam itu berlari sepanjang jalan. Mereka tidak pergi ke planet naga hitam, planet gigi, atau planet-planet kuno lainnya yang dihuni kehidupan. Sebaliknya, mereka pergi ke galaksi Bima Sakti yang luas. Pasukan Dewa Abadi Rubah Kuning adalah yang terkuat di planet-planet kuno yang dihuni kehidupan. Mereka mudah ditemukan. Bab 757. Gu Chen menggunakan jurus langkah bintang dan bulan sesuka hatinya di langit berbintang. Gerakan kakinya berkali-kali lebih cepat daripada saat dia berada di bintang kuning gelap kuno. Sejak ia memasuki hamparan langit berbintang yang luas, teknik bintang surgawi alam miliknya telah mengalami beberapa perubahan. Teknik itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya kultivasinya yang berkembang pesat, tetapi bahkan keterampilan rahasia yang telah ia kuasai pun menjadi lebih ampuh. Dia menduga itu karena terlalu banyak benda langit di langit berbintang. Teknik bintang surgawi alam dikembangkan dengan meminjam kekuatan benda-benda langit. Dia bagaikan ikan di dalam air di langit berbintang. Perasaan tidak terikat oleh bumi dan aksioma surgawi dari bintang-bintang kuno sungguh menakjubkan. Mereka berdua melakukan perjalanan di galaksi Bima Sakti selama beberapa hari. Melihat bahwa para pengejar mereka telah pergi, mereka mendarat di sebuah bintang yang tak bernyawa. Tidak ada kehidupan di bintang ini. Semuanya berupa gurun, angin yang bertiup bagaikan pisau yang dapat membunuh makhluk biasa dalam sekejap. Mereka berdua beristirahat di sini. Gu Chen memerintahkan kawanan serangga untuk berjaga di sekitar bintang. Mereka akan segera tahu jika musuh mendekat. Serangga iblis pemakan langit adalah serangga menakutkan yang dapat terus berevolusi dengan memangsa spesies lain. Serangga ini hampir punah di galaksi-galaksi utama alam semesta. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak serangga ini? Jika dilihat sekilas, mereka tampak telah berevolusi beberapa kali. Sungguh mengagumkan. Anjing hitam itu memandang ratusan juta serangga yang tersebar untuk berjaga dan menghela napas. Gu Chen sudah mengetahui betapa kuatnya kawanan serangga itu, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu terkenal di alam semesta. Sayang sekali kau terlalu ceroboh. Jika mereka jatuh ke tangan kultivator serangga yang kuat, mereka pasti dapat berevolusi dengan kecepatan yang lebih cepat. Anjing hitam itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan menyesal. Gu Chen tidak menjawab. Dia mengeluarkan giok jiwa iblis kuno dan memeriksanya dengan cermat. Makhluk ini lahir setelah melahap klon manusia bertopi bambu dan daging serta darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia menghancurkan sebuah planet kuno yang dihuni kehidupan. Meskipun kini dipenuhi retakan, aura pembunuh mengerikan di dalamnya masih bisa dirasakan. Gu Chen memisahkan sehelai indera ilahinya dan mencoba menembus celah-celah di permukaannya untuk menyelidiki. Begitu indera ilahinya memasuki area tersebut, tampaklah jiwa-jiwa binatang iblis yang meraung tak terhitung jumlahnya di hadapannya, yang langsung menghancurkan untaian indera ilahinya. Wajah Gu Chen memucat, dan dia dengan cepat memutuskan hubungan dengan untaian indera ilahi itu. Giok jiwa peri kuno ini terlalu ganas. Giok itu benar-benar mengikuti indera ilahinya dan mencoba melukai roh primordialnya. Sepertinya tidak akan mudah untuk mengorek rahasia batu giok jiwa ini. Gu Chen mengerutkan alisnya. Begitu indera ilahinya memasuki giok jiwa iblis kuno, indera itu akan sepenuhnya lenyap. Bagaimana dia bisa menyelidiki misteri di dalamnya? Giok ini adalah pertanda buruk. Ia telah melahap jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di planet iblis kuno. Bagaimana mungkin ia mudah dikendalikan? Sungguh patut dipuji bahwa Anda mampu menjaga kewarasan di hadapannya dan tidak terangsang karenanya. Anjing hitam itu berkata, mengapa kau tidak membiarkan aku mencoba? Gu Chen tidak ragu-ragu dan menyerahkan giok jiwa itu kepadanya.
Cahaya aneh muncul di mata anjing hitam itu. Tak lama kemudian, pupil matanya menghilang, dan hanya gelombang spiritual yang luar biasa murni dan kuat yang mengelilingi giok jiwa iblis kuno. Gu Chen merasakan intensitas semangatnya dan cukup terkejut. Dia tidak pernah mampu memahami anjing hitam ini. Kekuatan jiwa yang ditunjukkannya jauh melampaui imajinasinya. Berdasarkan performa pihak lain di sepanjang perjalanan, kekuatannya kira-kira setara dengan alam dewa bumi. Namun kini, gelombang jiwanya sedalam dan tak terduga seperti lautan luas. Ini tidak logis. Alam roh primordial dan tubuh fisik seorang kultivator umumnya tidak terlalu jauh terpisah. Perasaan yang diberikan anjing hitam itu kepadanya seperti jiwa yang sangat kuat yang terperangkap dalam tubuh fana. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apa yang telah dialami pihak lain. Makhluk itu telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menjelajahi alam semesta yang luas. Pasti ia memiliki banyak cerita. Anjing hitam itu mengamati giok jiwa iblis kuno untuk waktu yang lama sebelum matanya kembali normal. Wajahnya tampak muram. Bagaimana rasanya? Tanya Gu Chen. Ada jiwa yang sangat aneh di dalam giok jiwa iblis kuno ini. Jiwa itu telah bermain petak umpet denganku. Jika aku tidak salah, itulah yang kita cari, kata anjing hitam itu. Mata Gu Chen menyipit. Maksudmu sebagian dari jiwa pria bertopi bambu. Giok jiwa iblis kuno lahir setelah melahap orang jahat itu. Jadi, tidak aneh jika jiwa pihak lain terintegrasi ke dalam giok tersebut. Jika ada sebagian jiwa pria bertopi bambu di dalam giok ini, selama dia bisa menangkapnya dan mencari jiwanya, itu akan sangat berarti bagi Gu Chen. Apakah bagian jiwa ini akan mengungkapkan lokasi kita? Gu Chen merenung. Dia ingin menemukan ayahnya, yang dikendalikan oleh sebagian jiwa pria bertopi bambu. Tetapi dia tahu bahwa sebelum menemukan ayahnya, dia tidak boleh membiarkan tubuh utama pria bertopi bambu mendeteksi kehadirannya. Sekarang, pria bertopi bambu mungkin masih berpikir bahwa dia berada di bintang kuning gelap kuno. Bintang kuning gelap kuno telah menghilang kembali ke alam semesta, jadi dia tidak bisa berbuat apapun padanya. Namun, jika dia tahu bahwa dia telah memasuki alam semesta, sulit untuk menjamin bahwa tubuh utamanya tidak akan datang secara langsung. Gu Chen sangat memahami obsesi pria bertopi bambu terhadap dirinya. Setidaknya sebelum menyelamatkan ayahnya, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri untuk menghindari peringatan dari musuh. Menurut apa yang kau katakan, pihak lain membagi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai galaksi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu mendeteksi pergerakan giok jiwa iblis kuno. Coba pikirkan, jika dia bisa merasakan secara akurat apa yang terjadi pada setiap bagian jiwa, sekuat apapun alam kekuatannya, aku khawatir dia pasti sudah lama menjadi gila. Anjing hitam itu menganalisis, oleh karena itu, selama dia tidak tahu bahwa giok jiwa iblis kuno telah jatuh ke tanganmu, dia tidak akan sengaja merasakannya, dan lokasi kita tidak akan terungkap. Jika kita bisa menangkap bagian dari jiwanya ini dan mendapatkan informasi berharga melaluinya, meskipun lokasi kita terungkap, itu akan sepadan. Mata anjing hitam itu berbinar-binar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan dalang di balik kehancuran planet-planet kuno utama. Dia ingin mengungkap identitasnya dan menggali rahasianya. Bisakah kamu menemukan bagian jiwa itu? Pikiran Gu Chen menjadi bersemangat. Melalui bagian jiwa itu, dia mungkin bisa menemukan lokasi ayahnya. Dia bahkan mungkin menemukan cara untuk mengalahkan pria bertopi bambu. Ini sangat sulit. Bagian jiwa itu terlalu licik. Ia seperti bermain petak umpet denganku. Selama bertahun-tahun, giok jiwa iblis kuno telah menyerap terlalu banyak jiwa klan iblis. Jiwa itu tersembunyi di dalamnya, dan sangat sulit untuk ditemukan. Anjing hitam itu tampak menyesal. Melihat Gu Chen, dia memiliki ide yang berani. Kenapa kau menatapku? Gu Chen mengerutkan kening. Ada cara yang mungkin bisa membantu kita menemukan bagian jiwa itu. Meskipun agak berisiko bagimu, cara ini juga cukup bermanfaat. Aku ingin tahu apakah kau bersedia mencobanya. Tanya anjing hitam itu penuh harap. Apa itu? Anjing hitam itu kemudian menggali sepotong dari giok jiwa iblis kuno dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Kita dapat menggunakan metode memecahnya dan secara bertahap mengurangi jangkauan aktivitas jiwa orang jahat tersebut. Fragmen ini mengandung sejumlah besar jiwa klan iblis. Jika kau dapat memurnikannya satu persatu, itu akan sangat meningkatkan kekuatan jiwamu dan membantu kami menangkapnya. Anjing hitam itu berkata dengan yakin. Kenapa bukan kamu yang melakukannya? Tanya Gu Chen. Kekuatan jiwaku terlalu kuat. Jika bagian jiwa itu tersembunyi di dalam fragmen dan tahu bahwa ia tidak punya tempat tujuan, kemungkinan besar ia akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi kamu berbeda. Jika itu kamu, bagian jiwa itu akan berharap mendapatkan keberuntungan. Terlebih lagi, ia selalu tertarik padamu, jadi kamu memiliki peluang lebih baik untuk memikatnya. Bab 758. Di planet iblis kuno, ekspresi Dewa Abadi Rubah Kuning sangat jelek. Giok jiwa iblis kuno ternyata telah direbut oleh seseorang. Rekan Taois Rubah Kuning, kau sungguh mengecewakan. Sepertinya kuota yang kujanjikan padamu akan berakhir di sini. Di samping Dewa Abadi Rubah Kuning berdiri seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Suara lelaki tua itu sama sekali tanpa emosi. Taois Yue, aku memang lalai dalam hal ini. Beri aku waktu, aku pasti akan menangkap kedua kultivator manusia yang menjijikkan itu. Rubah Kuning Abadi Surgawi berkata dengan tergesa-gesa. Para kultivator manusia, menurut bawahan Anda, kedua orang itu menyamar sebagai Anda dan bawahan Anda dan berhasil menipu semua orang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan penyamaran mereka sangat hebat.
Sulit untuk mengatakan apakah mereka manusia atau bukan. Kita tidak tahu wajah asli mereka. Bagaimana kau akan menemukan mereka? Lelaki tua itu mencibir. Ini, aku akan mengeluarkan surat perintah kepada semua planet kuno di jalur bintang ke-19. Kita pasti akan menemukan mereka. Rubah kuning abadi surgawi menggertakkan giginya. Mereka melarikan diri ke arah Bima Sakti. Aku khawatir mereka sengaja menghindari planet-planet kuno yang dihuni kehidupan. Berapa lama waktu yang kau rencanakan untuk mencari mereka? Apakah kau mencari jarum di tumpukan jerami? Ejek lelaki tua itu. Lalu apa yang harus kulakukan, Taois Yue? Dewa abadi rubah kuning tersenyum getir. Lupakan saja, lelaki tua itu mendengus dan menatap pemuda berbibir merah muda dan bergigi putih itu. Yue Qing, temani Taois rubah kuning. Kau harus membawa kembali giok jiwa iblis kuno. Leluhur tua menginginkan benda itu. Baik, paman ketiga. Yue Qing mengangguk, suaranya datar. Bisakah teman muda Yue Qing ini membantuku menemukan kedua orang itu? Rubah kuning dewa langit tampak ragu. Hanya karena kamu orang yang tidak berguna bukan berarti orang lain juga begitu. Yue Qing memiliki fisik ilahi Wang Wen yang langka. Jika dia mengikuti arah pelarian mereka, aku yakin dia pasti akan menemukan sesuatu, kata lelaki tua itu dengan bangga. Dia tidak ragu sedikitpun tentang kemampuan juniornya. Mendengar ini, rubah kuning abadi surgawi merasa gembira. Kalau begitu, jika aku berhasil menemukan giok jiwa iblis kuno, aku akan memberimu waktu setengah bulan. Jika kau bisa membawa giok jiwa iblis kuno ke orang tua itu dalam waktu setengah bulan, maka perjanjian awal akan tetap berlaku. Orang tua itu akan menunggumu di planet naga hitam. Sebaiknya kau jangan mengecewakan orang tua itu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi, sementara rubah kuning memperlakukan Yue Qing sebagai tamu kehormatan. Sahabat kecil Yue, lihatlah, katanya penuh harap. Yue Qing menatap hamparan Bima Sakti yang luas di hadapannya. Tatapannya seolah mampu menembus segalanya sambil ia mengendus pelan. Terdapat seberkas aura iblis yang sangat tidak biasa. Jika saya tidak salah, itu seharusnya milik giok jiwa iblis kuno. Giok jiwa iblis kuno seharusnya mampu menyembunyikan aura iblisnya dengan sempurna, tetapi sekarang ia meninggalkan bau yang begitu jelas. Sepertinya giok itu memang telah pecah. Gumaman Yue Qing kepada dirinya sendiri menyebabkan dewa abadi rubah kuning dan bawahannya saling bertukar pandang. Bagaimana mungkin ada aroma di langit berbintang yang luas ini? Tubuh pendengar penglihatan ilahi ini sungguh luar biasa. Carilah ke arah itu. Yue Qing dengan cepat menentukan arahnya dan menunjuk ke sudut jauh galaksi Bima Sakti. Melihat ini, tatapan buas muncul di mata dewa abadi rubah kuning. Panggil semua prajurit. Aku pasti akan menangkap kedua pencuri terkutuk itu. Di bintang yang sunyi senyap itu, Gu Chen duduk bersila bermeditasi, tangannya membentuk sebuah segel. Di tengah segel itu terdapat sebuah pecahan kecil. Pada saat ini, matanya telah sepenuhnya berubah menjadi ungu, dan kekuatan jiwa yang pekat merembes keluar dari tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti pecahan di tangannya. Dia sedang berusaha memurnikan pecahan giok jiwa iblis kuno ini. Gu Chen menerima saran anjing hitam itu. Baginya, sangat penting untuk menemukan secercah jiwa milik pria bertopi bambu itu, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Setiap pecahan giok jiwa iblis kuno mengandung kekuatan jiwa yang sangat dahsyat. Namun, kekuatan jiwa ini awalnya milik jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Gu Chen, kekuatan jiwa itu ganas dan tidak murni, sehingga menyerap dan memurnikannya bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, semangat primordialnya memang tangguh sejak awal. Terutama ketika dia meninggalkan bintang kuning gelap kuno, dia telah menerima baptisan kekuatan iman dari semua makhluk hidup, yang membuatnya semakin kuat. Dengan demikian, dia mampu berkembang selangkah demi selangkah. Sayangnya, tidak ada bulan yang mengorbit di sekitar bintang tempat dia berada, sehingga menyulitkan teknik pemurnian jiwa cahaya bulan miliknya untuk bekerja. Padahal, dengan kemampuan teknik pemurnian jiwa cahaya bulan untuk membersihkan jiwa, dia yakin bahwa memurnikan fragmen tersebut akan jauh lebih mudah. Gu Chen mencoba memurnikan fragmen itu selama 5 hari, tetapi kemajuannya sangat lambat. Fragmen itu hanya meleleh kurang dari 1/10 bagiannya. Di sisi lain, kekuatan jiwanya sendiri menjadi lebih kuat selama proses ini dan bahkan sedikit meningkat. Dengan kecepatan ini, mungkin akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk memurnikan seluruh giok jiwa iblis kuno sepenuhnya. Gu Chen memperkirakan dan merasa bahwa kecepatan ini tidak cukup. Fiuh! Anjing hitam itu tidur nyenyak di sampingnya, mendengkur keras. Gu Chen menggelengkan kepalanya, menyimpan pecahan di tangannya, berdiri, dan berbalik untuk mengolah jurus rahasia getaran pembangkit surga. Kemampuan rahasianya untuk memicu getaran langit telah lama tertahan di puncak level kedua. Dia memiliki intuisi bahwa dia bisa menembus level tersebut kapan saja. Begitu ia berhasil menembus dan memasuki level ketiga, ia akan segera menguasai keterampilan ini, dan ia akan mampu menggali keterampilan rahasia surga ketiga. Keahlian rahasia surga ketiga berkaitan dengan galaksi Bima Sakti ini. Dia menatap lurus ke arah Bima Sakti yang luas di depannya. Debu bintang yang memenuhi langit berterbangan, dan itu sangat indah. Pemandangan yang begitu menakjubkan, seandainya dia tidak keluar dari bintang purba dengan kehidupan, dia tidak akan bisa melihatnya. Desis. Anjing hitam yang sedang tidur itu tiba-tiba melompat bangun dan melihat sekeliling dengan waspada. Ayo pergi, musuh datang. Teriaknya cemas. Di mana? Gu Chen terkejut. Serangga iblis pemakan langit yang telah ia sebarkan di luar tidak mengirimkan peringatan apapun. Aku bermimpi bahwa kita hanya berjarak kurang dari 1 jam dari kota.
Indraku tidak mungkin salah. Ayo pergi. Anjing hitam itu melesat ke langit. Gu Chen terkejut, tetapi dia tetap mempercayai perkataan pihak lain. Dia bersiul pelan, memanggil kawanan serangga, dan dengan cepat meninggalkan bintang ini bersama anjing hitam itu. Posisi giok jiwa iblis kuno mulai bergeser. Jauh di belakang mereka berdua, mata Yue Qing berbinar-binar dengan cahaya hijau saat dia tiba-tiba berkata. Dewa abadi rubah kuning berada tepat di sampingnya, dan di belakangnya terdapat pasukan besar. Ketika mendengar ini, ekspresinya langsung berubah cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak perlu cemas. Lakukan seperti yang saya katakan, dan kirim orang untuk menutup sepenuhnya galaksi Bima Sakti ini. Mereka akan jatuh ke dalam jaring cepat atau lambat. Yue Qing masih muda dan dewasa, dan kata-katanya sangat percaya diri. Mendengar itu, Dewa Abadi Rubah Kuning memperlihatkan seringai jahat. Menangkap kura-kura dalam toples. Bagus sekali. Kedua tikus ini, pasti akan kubunuh, dan akan kukatakan siapa yang berkuasa di 19 jalur bintang. Gu Chen dan anjing hitam itu terbang dengan kecepatan penuh di galaksi Bima Sakti. Gu Chen tidak merasakan kehadiran musuh, tetapi kekuatan jiwa anjing hitam itu jauh lebih kuat darinya, dan ia selalu dapat merasakan bahaya selangkah lebih maju. Jalur ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa pergi ke sana. Brengsek, mereka sepertinya tahu kemana kita akan pergi, dan sedang menutup area ini. Bab 759. Di dalam galaksi Bima Sakti, sebuah pengepungan diam-diam mulai terbentuk. Di hamparan langit berbintang yang luas, keberadaan Gu Chen dan anjing hitam itu terkunci. Bagaimana mereka menemukan kita? Gu Chen tidak mengerti. Mereka berada jauh dari planet iblis kuno dan telah menyamar berkali-kali. Secara logika, seharusnya mereka tidak ketahuan. Namun faktanya, mereka mampu menentukan lokasi mereka dari jarak yang sangat jauh. Itu sangat aneh. Ada banyak kekuatan magis di alam semesta ini yang tak bisa kita pahami. Tidak ada gunanya memikirkan hal itu sekarang. Berdasarkan situasi saat ini, kita tidak bisa melarikan diri. Anjing hitam itu berkeringat deras. Ada berapa musuh? Seberapa kuat mereka? Mata Gu Chen menjadi dingin. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka harus berjuang untuk keluar. Sebuah pasukan. Hampir seluruh pasukan Yellow Fox telah keluar. Yellow Fox juga datang sendiri. Dia adalah kultivator tahap surgawi. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak punya peluang untuk menang melawannya. Kata anjing hitam itu dengan percaya diri. Kekuatan surgawi seorang kultivator tahap surgawi surga setidaknya 10 kali lipat dari tahap surgawi bumi. Dibandingkan dengan kultivator tahap surgawi manusia, perbedaannya lebih dari 100 kali lipat. Dengan tingkat kultivasi Gu Chen saat ini, bahkan jika dia bisa melawan kultivator tingkat yang lebih tinggi, dia tetap tidak akan mampu menandinginya. Terlebih lagi, lawan memiliki pasukan yang terdiri dari sejumlah besar manusia surgawi dan manusia surgawi bumi. Dalam hal ini, peluang mereka untuk menang bahkan lebih tipis. Berlari. Mereka hanya bisa lari. Mereka berdua terus berlari. Untuk menemukan jalur pelarian terbaik, anjing hitam itu membiarkan Gu Chen menjaganya dan kembali tidur. Dia sepertinya memiliki teknik rahasia dari galaksi impian besar yang dapat memata-matai situasi dari jauh dalam mimpinya. Anjing hitam itu tidur selama 1 jam. Ketika bangun, ia langsung menunjuk ke nebula di kejauhan. Hampir semua jalur pelarian yang mungkin telah diblokir. Kita hanya bisa terus masuk lebih dalam ke galaksi Bima Sakti. Mungkin mereka akan menunjukkan beberapa kelemahan dalam proses melarikan diri. Mereka berdua terbang ke nebula. Lingkungan di sini berbahaya. Ada debu bintang di mana-mana. Debu bintang itu terus-menerus memancarkan cahaya, yang sangat memengaruhi penglihatan. Jika seseorang menatapnya terlalu lama, mereka bahkan bisa menangis. Hal yang paling merepotkan adalah debu bintang itu agresif dan jumlahnya tak terhitung. Di galaksi Bima Sakti, itu adalah mimpi buruk bagi pesawat ruang angkasa. Begitu mereka bertemu dengannya, mereka akan rusak atau hancur. Gu Chen dan anjing hitam itu adalah target yang lebih kecil, sehingga mereka dapat bermanuver di lautan pasir bintang, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Mereka benar-benar masuk ke nebula. Mereka benar-benar tahu cara melarikan diri. Kurang dari 1 jam memasuki kedalaman Sungai Perak, Dewa Abadi Rubah Kuning dan pasukannya berhasil menyusul mereka. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain menyimpan pesawat ruang angkasa mereka dan mengejar dengan berjalan kaki. Lingkungan di nebula itu rumit. Jika pasukan kita masuk lebih dalam, mudah tersesat. Mereka mungkin ingin menggunakan ini untuk menciptakan celah agar mereka bisa melarikan diri. Yue Qing menatap ke depan dan berkata dengan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita akan mengejarnya? Rubah kuning abadi surgawi mengangkat alisnya. Kirim sebagian pasukan kita untuk menjaga pinggiran dan bawa kelompok elit lainnya ke kedalaman. Kita akan mempercepat pengejaran kita. Sudut bibir Yue Qing melengkung ke atas, salah satu dari mereka berdua pasti memiliki kemampuan wawasan yang kuat, itulah sebabnya dia mampu mendeteksi pelacakan kita. Dia memasuki nebula ini karena dia sangat yakin dengan kemampuan wawasannya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Dari segi wawasan, dia bukanlah lawan saya. Dia ingin menggunakan lingkungan yang rumit di nebula untuk menyingkirkan kita. Sayangnya, aku bisa menemukan rute terdekat menuju mereka. Gu Chen dan anjing hitam itu telah menjelajah jauh ke dalam galaksi Bima Sakti selama 2 hari tanpa istirahat sejenak pun. Ini masih belum berhasil. Mereka masih membuntuti kita dari dekat, dan jarak antara kita masih terus menyusut. Anjing hitam itu memejamkan mata dan merasakan situasi.
Ketika menyadari bahwa situasinya sangat berbeda dari yang dibayangkannya, ekspresinya berubah jelek. Salah satu dari mereka pasti bukan anak buah Yellow Fox. Kemampuan deteksinya sangat aneh. Jika dia tidak memiliki artefak rahasia, maka dia pasti terlahir dengan fisik yang istimewa. Anjing hitam itu tidak lagi dapat menemukan jalan keluar yang mudah. Ia terjebak di tempatnya, tidak mampu maju atau mundur. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang cocok dan bersiap untuk bertempur. Gu Chen menghela napas ringan. Anjing hitam itu termenung dalam-dalam. Ini adalah ide baru. Jika kita memiliki cukup bahan, aku bisa membuat formasi mantra yang mampu menahan Dewa Langit dan meningkatkan peluang kita untuk menang. Namun, kita tidak memiliki cukup bahan, dan kita tidak punya cukup waktu. Apakah ada bintang purba yang berpenghuni di dekat sini yang bisa menyembunyikan jejak kita? Tanya Gu Chen lagi. Tidak, pasir bintang adalah yang paling melimpah di galaksi Bima Sakti. Beberapa bintang sebagian besar sudah mati dan tandus. Jika kita bersembunyi di salah satu bintang itu, kita akan mudah ditemukan. Anjing hitam itu menggelengkan kepalanya. Mereka berdua sudah kehabisan akal. Di kejauhan, terdengar suara pasukan yang menerobos udara. Akhirnya kita menemukannya. Sebuah suara yang sangat dingin bergema di langit, menyebabkan ekspresi Gu Chen dan anjing hitam itu menjadi dingin. Berlari. Mereka berdua melarikan diri dengan panik. Dewa abadi rubah kuning menerobos pasukan, tubuhnya berubah menjadi cahaya kuning kecoklatan yang membelah galaksi Bima Sakti yang luas, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya dipenuhi cahaya surgawi yang mengerikan, dan energi yang kuat menyebabkan pasir bintang di sekitarnya berhamburan. Jarak antara Gu Chen dan anjing hitam itu memendek dengan cepat, dan tawa puasnya bergema di telinga mereka. Berlari, aku ingin melihat kemana kalian bisa lari. Beraninya kalian berdua tikus mencuri giok jiwa iblis kuno milikku. Aku tidak akan tenang sampai aku mencabik-cabik kalian. Dia mulai melancarkan mantra surgawi, dan pancaran cahaya surgawi melesat keluar, mencoba menjatuhkan Gu Chen dan anjing hitam itu. Gu Chen mengaktifkan jurus langkah bintang dan bulan hingga batas maksimal, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang yang samar. Itu sangat aneh, tetapi karena perbedaan tingkat kultivasi mereka, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari musuh. Bam! Ledakan! Sinar cahaya surgawi meledak di sekitar mereka, dan keduanya dikelilingi bahaya. Brengsek! Gu Chen menghunus pedang Kunlun, berbalik, dan mengayunkannya. Mengaum. Seekor naga emas bercakar 5 muncul dari cahaya pedang, dan menerkam ke arah Dewa Abadi Rubah Kuning. Dewa Abadi Rubah Kuning terkejut. Naga adalah iblis tertinggi, dan mereka merupakan penghalang yang kuat bagi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dan naga emas bercakar 5 ini terkenal. Kunlun, dia berhenti di tempatnya, dan niat membunuhnya terhadap Gu Chen berkurang secara signifikan. Naga emas itu menabrak tubuhnya, tetapi dihalangi oleh perisai astral abadi, dan tidak terlalu mempengaruhinya. Dia bukan berasal dari Kunlun, dan dia tidak memiliki aura ilahi sedikitpun. Dia hanya memperoleh artefak ilahi Kunlun dari suatu tempat. Yue Qing bergegas mendekat dari belakang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, orang ini telah menyinggung Kunlun. Mendengar ini, Rubah Kuning menghela napas lega, dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Orang ini menyembunyikan penampilan aslinya, dan aku tidak bisa melihat isi hatinya. Yue Qing menatap punggung Gu Chen dari kejauhan, dan matanya, yang dikelilingi cahaya hijau, menunjukkan sedikit keseriusan. Ia melihat penampilan asli orang lain melalui penyamaran itu, tetapi ia tidak dapat melihat melalui konstitusi orang tersebut. Ini adalah pertama kalinya ia, yang terlahir dengan fisik ilahi Wang Wen, menghadapi hal seperti itu. Kau harus menangkap orang ini hidup-hidup. Aku sangat tertarik padanya, katanya setelah beberapa saat. Dipahami. Bab 760. Tebasan pedang Karakorum telah memperlambat kecepatan Dewa Abadi Rubah Kuning. Gu Chen dan anjing hitam itu baru saja menghela napas lega ketika cahaya kuning di belakang mereka menjadi semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan kena akibatnya. Sialan, kalau itu waktu itu, aku pasti sudah membunuh rubah ini sejak lama. Anjing hitam itu mulai merasa jengkel. Rasanya tidak enak dikejar sampai tak ada jalan kembali. Gu Chen tidak ragu apakah itu membual atau bukan. Dia melihat sekeliling. Anjing hitam itu tidak bisa lagi diandalkan dalam situasi saat ini. Ia harus memikirkan jalan keluarnya sendiri. Area sekitarnya dipenuhi dengan pasir bintang yang berterbangan, membuat seluruh Bima Sakti tampak terang dan indah. Hanya area tertentu yang gelap gulita. Apa itu? Mata Gu Chen menyipit. Anjing hitam itu mengikuti arah pandangannya dan langsung menjawab. Ada bintang gelap di sana. Itu adalah jalan eksekusi. Apa itu bintang gelap? Tanya Gu Chen. Ini adalah benda langit dengan gravitasi yang sangat mengerikan. Bahkan cahaya yang mendekatinya akan ditelan. Makhluk hidup biasa sama sekali tidak bisa bertahan hidup di dalamnya. Bahkan para immortal yang perkasa pun tidak bisa bergerak begitu memasuki tempat itu. Konon, ketika sebuah bintang gelap berkembang lebih lanjut, ia akan menjadi lubang hitam. Kemanapun lubang hitam itu pergi, bahkan bintang purba terkuat yang memiliki kehidupan pun akan langsung berubah menjadi abu. Anjing hitam itu menjelaskan. Ia dipenuhi rasa takut ketika menyebutkan bintang-bintang gelap dan lubang hitam. Gravitasi yang sangat kuat, kita akan pergi ke sana. Mata Gu Chen berbinar. Kamu bercanda, apakah kamu melihat pasir bintang di dekat bintang gelap? Begitu kita mendekati medan magnet bintang gelap itu, bahkan pasir bintang pun akan terserap. Begitu kita mendekat, kita tidak akan pernah bisa keluar.
Anjing hitam itu menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak pergi ke sana, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Tanya Gu Chen. Meskipun tidak ada cara lain, kita tidak bisa begitu saja menyerah pada kematian, kan? Tanya anjing hitam itu. Percayalah padaku sekali ini saja. Gu Chen tak berkata apa-apa lagi. Ia tiba-tiba mengubah arah dan bergegas menuju bintang gelap itu. Apakah kamu benar-benar gila? Mata anjing hitam itu membelalak. Melihat rubah kuning Dewa Langit semakin mendekat, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan terbang menuju bintang gelap bersama Gu Chen. Bintang gelap di depan mereka perlahan-lahan terlihat. Itu memang bintang yang sangat hitam yang menelan semua cahaya yang mendekatinya. Debu bintang di sekitarnya terus mengalir masuk ke dalamnya. Begitu masuk, debu itu akan meredup dan menghilang sepenuhnya. Keheningan total, berat. Seluruh bintang kegelapan memancarkan perasaan yang sangat mencekam. Meskipun Gu Chen mahir dalam teknik rahasia penginduksi gempa langit, dia masih merasa ragu. Medan gaya setiap bintang purba berbeda. Hanya dengan memahami medan gaya itulah ia dapat mengendalikan gravitasi sebuah bintang. Gravitasi bintang gelap ini sangat menakutkan, jauh melampaui bintang purba manapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Hal ini membuatnya jauh lebih sulit untuk mengendalikannya. Namun, tak ada waktu untuk berpikir. Gu Chen melihat bahwa ia semakin dekat dengan orbit bintang gelap itu. Ia menggertakkan giginya, dan seperti ikan, ia dengan cepat menyelam. Gila, ini gila. Anjing hitam itu menyeringai getir dan ikut menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, ia ditelan kegelapan. Saat mengamati dari kejauhan ketika keduanya memasuki orbit bintang gelap itu, wajah Yellow Fox berubah drastis. Apakah kedua orang ini mencari kematian? Mereka benar-benar melarikan diri ke bintang gelap. Dia merasa bingung dan jengkel, tetapi dia tidak berani melanjutkan usahanya. Daya gravitasi bintang gelap itu terlalu mengerikan. Sekalipun dia memiliki kultivasi tahap surgawi, dia tidak akan bisa keluar setelah masuk. Sialan, giok jiwa iblis kuno. Giok jiwa iblis kunoku. Dia hampir gila. Dia menyesal karena tidak menyadari motif pihak lain lebih awal, yang menyebabkan kesalahan besar. Gu Chen dan anjing hitam itu bergegas memasuki orbit bintang gelap. Begitu memasuki atmosfer bintang gelap itu, mereka langsung merasakan gravitasi mengerikan yang menarik mereka ke bawah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Awo, aku celaka, anjing hitam itu melolong. Gu Chen tidak menyangka gravitasi di sana begitu kuat. Jatuh ke tanah dengan kecepatan seperti itu, sekuat apapun fisiknya, dia mungkin akan mengalami cedera serius. Dia mulai mati-matian menggunakan teknik rahasia gempa pemicu surga, mencoba menyatu dengan medan gaya tempat ini dan melemahkan gravitasi. Namun, medan gravitasi bintang gelap itu terlalu aneh. Banyak sekali gaya yang saling terkait dengan cara yang rumit. Dia tidak bisa memahaminya dalam waktu singkat. Melihat tanah semakin dekat dan mereka berdua hampir bersentuhan dengan tanah, Gu Chen tiba-tiba bertepuk tangan, akhirnya melepaskan gaya tolak ke arah yang berlawanan. Ledakan. Baik dia maupun anjing hitam itu melambat sejenak sebelum kembali menabrak tanah dengan keras, menciptakan kawah besar. Nyeri, rasanya sangat menyakitkan. Meskipun ada gaya tolak yang memperlambat rasa sakit, pada saat ini, 5 atau 6 tulang rusuk di tubuh Gu Chen masih patah. Awo, sakit sekali. Anjing hitam itu juga terus mengeluh tanpa henti. Kamu seharusnya bahagia jika kamu bisa mempertahankan hidupmu. Gu Chen berbaring di tanah dan menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa berdiri. Hal ini bukan hanya karena ia mengalami cedera serius akibat jatuh, tetapi juga karena gravitasi di sini ribuan kali lebih kuat daripada inti bintang kuning pucat kuno, menekannya hingga ia tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan surgawi di dalam tubuhnya benar-benar stagnan, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan hidup kita? Jika kita melawan rubah kuning itu, kita mungkin masih punya kesempatan untuk hidup, tetapi jika kita memasuki bintang gelap ini, selain diterbangkan menjadi mayat kering oleh angin dan terkubur oleh pasir bintang, kita tidak punya pilihan lain. Anjing hitam itu berkata dengan marah. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Seharusnya ia tidak mempercayai pilihan Gu Chen. Mari kita istirahat dulu. Gu Chen tidak menjelaskan dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Setelah berhari-hari melarikan diri, ditambah dengan luka-luka serius yang dialaminya, dia sangat lelah dan mengantuk. Ia langsung tertidur, membuat anjing hitam itu tercengang. Di luar bintang gelap itu, Yue King dan pasukannya telah tiba. Dia sebenarnya memilih untuk bunuh diri. Tatapan mata Yue King menembus kegelapan dan seolah melihat Gu Chen di permukaan bintang gelap itu, lalu dia mengerutkan kening. Sahabat kecil Yue, kau harus membela aku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Dewa abadi rubah kuning menangis. Dia telah membuat kesalahan lagi, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana klan surgawi Yue akan menghukumnya. Saat ini, bukan lagi soal apakah dia bisa mendapatkan hadiahnya. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin akan membuat marah para petinggi di Dong Yue Wu dan mati dengan mengerikan. Kenapa kau panik? Meskipun gravitasi bintang gelap itu menakutkan, bukan berarti tidak ada cara lain, kata Yue King dingin. Apakah ada caranya? Dewa abadi rubah kuning tiba-tiba merasa seperti sedang berpegangan pada seutas tali. Dilihat dari ukuran bintang gelap ini, jika Anda ingin masuk dan keluar dengan aman, Anda setidaknya harus menjadi Raja Dewa, atau memiliki artefak ilahi yang dapat mengubah medan gaya.
Kau sangat beruntung. Klan kami kebetulan memiliki artefak ilahi seperti itu. Aku bisa meminta seseorang untuk membawanya ke sini. Jika tidak, jika tetua leluhur klan saya datang sendiri untuk mengambil giok jiwa iblis kuno, kau pasti akan kehilangan nyawamu, ejek Yue King. Sahabat kecil Yue, kau harus membantuku. Asalkan kau bisa membantuku, aku rela melakukan apapun untukmu. Dewa abadi rubah kuning buru-buru menyatakan kesetiaannya. Yue King mendengus. Dia tidak tertarik pada kesetiaan dewa abadi rubah kuning. Sebagai tubuh dewa Dong Yue Wu, ada banyak sekali orang yang ingin mengikutinya. Satu orang lagi tidak akan membuat perbedaan. Namun kali ini, giok jiwa iblis kuno adalah sesuatu yang diinginkan oleh tetua leluhur. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu untuknya. Jika dia harus diberitahu tentang hal ini, dia mungkin akan sangat kecewa. Dengan demikian, ia hanya bisa menghubungi klannya secara diam-diam dan meminta seseorang untuk membawa harta karun itu melalui gerbang suci. Aku akan kembali ke planet naga hitam untuk mencari paman ketigaku. Kau akan bertanggung jawab menjaga bintang gelap ini. Jangan sampai terjadi apapun di sini.